Gak udah tural dimasukin aja, bagus tuh. Waduh. Biar Miss ketawa dikit kalau Miss. Halo Sobat Diplomasi, selamat datang di podcast kita. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diplomasi cyber yang terjadi di era global ini. Dengan aku, Amanda Andika Zahra. Dengan aku, Kavia Belananda, dan bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Tara! Ada yang tahu ini siapa teman-teman? Siapa ya? Halo Kak. Halo. Halo. Kenalin diri dulu ke teman-teman. Boleh. Hai teman-teman. Saya Gonza, mahasiswa HI 22. Ya. Cukup singkat ya, cukup singkat. Iya benar. Oke. Jadi kali ini kita ada topik yang cukup menarik untuk dibahas nih Kak. Nah, itu tentang diplomasi cyber di era global ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui, diplomasi cyber itu kan kini sangat penting karena cyber itu sekarang bukan lagi cuman sekedar kata ya. Itu bisa including anything. Nah, menurut Kak Gonza sendiri itu, diplomasi cyber itu seperti apa sih kedengarannya bagi mahasiswa HI ya? Oke, cyber itu kan online secara simpel untuk orang-orang supaya nggak complicated. Cyber itu maksudnya dunia online. Iya. Nah, diplomasi itu kayak gimana? Saya kira kita sudah pelajari. Diplomasi itu berkaitan dengan dunia di mana negara saling bernegosiasi dan lain segalanya. Nah, kemudian term diplomasi cyber itu adalah bentuk diplomasi yang secara khusus dealing dengan isu-isu yang berkaitan dengan online, ancaman-ancaman online, bagaimana suatu negara itu kemudian bisa meregulasi internetnya, karena kan internet seperti yang kamu bilang, dia itu bukan lagi seperti dulu yang hanya sebatas menghubungkan orang, semisal lewat Facebook, kalau mau kontak dengan orang lain tinggal kamu send a message. Cyber udah lebih daripada itu, dan ada seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini orang-orang buruk itu ada kan. Nah, dengan skill-skill tertentu mereka bisa masuk lewat dunia internet itu, meretas atau apapun itu yang mengancam keamanan suatu negara. Nah, makanya kemudian lahirlah diplomasi cyber itu sendiri. Nah, menurut Kak Gonza kan bisa dilihat nih, cyber sama diplomasi itu kan dari dua ruang yang berbeda. Kalau misalkan cyber itu kan tadi dari teknologi informasi, terus diplomasi sendiri dari HI, kok bisa sampai sekarang itu jadi satu titik temu di dunia yang sekarang ini? Kan kalau kalian udah pelajari, ada di HI kita belajar tentang ancaman tradisional dan ancaman modern. Kalau ancaman-ancaman tradisional itu dulu dianggap hanya sebatas ekonomi, militer, ya kan? Tapi sekarang pemahaman tentang suatu ancaman itu lebih luas. Nah, salah satu di dalamnya ada cyber. Cyber itu bisa dianggap sebagai ancaman. Kenapa? Karena di dunia yang sekarang kita hidupi, hampir segalanya itu runs online. Dokumen-dokumen penting negara semua terposting online. Bahkan perbankan yang dealing dengan money semuanya dilakukan secara online. Dan menjadi bahaya jika tidak dilindungi. Oleh karena itu, negara, bukan hanya negara sih, tapi komunitas negara-negara seperti kayak PBB, mereka harus menjadikan atau membuat suatu diskusi yang secara khusus membahas tentang ini. Nah, makanya menurut saya itu penting dan itu sudah menjadi bagian penting dalam kajian hubungan internasional itu. Kan diplomasi cyber itu kan bukan hanya soal keamanan berarti ya Kak? Berarti juga harus membangun kepercayaan antar negara. Nah, menurut kakak nih gimana sih caranya supaya negara-negara itu bisa saling percaya satu sama lain? Nah, ini sebenarnya agak rumit karena saat bicara tentang dunia online itu tidak ada satu negara khusus yang memiliki internet itu. Semua negara memiliki akses, tapi tidak ada secara spesifik satu negara memilikinya. Nah, tadi pertanyaanmu adalah bagaimana negara itu saling memberi kepercayaan satu sama lain. Menurut aku itu agak susah. Apalagi dengan nature-nya yang seperti itu. Kepercayaan yang kita maksudkan itu seperti apa? Apakah kita percaya kayak
oh negara ini tidak akan meretas keamanan negara saya, ataukah negara ini tidak akan menyebar propaganda ke negara saya, itu menurut saya agak susah untuk kita keep in track on. Kadang mungkin yang menyebarkan propaganda itu bukan pemerintahnya sendiri, tapi oknum masyarakatnya yang memiliki pemikiran kolektif yang kemudian menyerang negara tertentu. Semisal let's say kayak masyarakat Indonesia saat bicara tentang problem batik dengan Malaysia. Nah, di ranah online ya pemerintah nggak nyuruh kita untuk pergi serang orang Malaysia, enggak, tapi kita aja sesama Indonesia membangun perasaan kolektif itu, kita kemudian menyerang siapapun itu yang berbicara tentang batik atau klaim bahwa batik milik Malaysia. Nah, kita serang-serang kayak gitu, dan itu adalah menurutku rumitnya karena kita nggak tahu aktornya siapa sometimes. Kayak gitu, bisa jadi orang jahat, bisa jadi pemerintah, bisa jadi masyarakat pada umumnya. Nah, membangun kepercayaan itu aku merasa itu pasti susah. Kayak gitu. Apalagi antar negara ya Kak, benar. Bagaimana yang tadi kamu pertanyakan ya mungkin lewat kesepakatan tertulis, tapi itu pun menurut aku tidak secara spesifik bisa menyelesaikan masalah yang ada di internet itu, karena kembali lagi penggunanya luas, bukan hanya dari negara itu. Ini ngomong-ngomong soal cyber diplomasi ya, aku tuh pernah dengar satu kasus loh di Amerika Serikat sama Korea Utara. Itu tentang film The Interview judulnya. Mungkin Kak Gonza pernah dengar? Pernah dengar Atau mungkin pernah lihat juga? Kalau menonton nggak pernah, tapi pernah dengar ya? pernah baca dikit-dikit soal film The Interview itu. Iya. Nah, itu kan menunjukkan tentang how important ya. Kalau misal dari Kak Gonza sendiri, tanggapan mengenai film tersebut tuh kayak gimana sih Kak? Tanggapan mengenai film tersebut? Kan ini kita juga nggak tahu ya, apakah permasalahan ini adalah bentuk framingnya negara tertentu, atau purely memang tanpa intensi permasalahan ini muncul. Nah, karena saya belum nonton, terus bacaan saya juga sedikit, tapi berkaca dari pengalaman yang ada, yang biasanya terjadi, banyak sekali kasus yang terjadi di mana memang suatu negara tertentu itu secara intensional memframing opini masyarakat untuk berpikir buruk tentang negara tertentu misalnya. Nah, jadi kadang alasan mereka memframing seperti itu juga supaya kembali lagi mempengaruhi opini masyarakat, tapi yang kedua adalah untuk memancing amarah dari si pihak yang itu, karena kita merasa wah kemakan tuh umpanku, kan benar. Sehingga kemudian kita punya alasan untuk saling serang dan lain segalanya. Nah, berkaitan dengan permasalahan film The Interview ini, menurutku Amerika itu licik. Jadi saya rasa itu secara intentional di framing tentang kehidupan Korea Utara itu seperti apa. Walaupun di dalam film itu mungkin penggambaran tentang dunia Korea Utara lumayan akurat 80-90%, tetapi kembali lagi kalau tidak ada alasan di balik itu, ya kenapa dibuat? Menurut saya pasti ada alasan, dan salah satu alasan adalah untuk menggiring opini masyarakat untuk maybe hate Korea Utara, apalagi Korea Utara dengan ideologi yang berbeda, komunis. Nah, kita kan perang ideologi nih, Amerika dengan demokrasinya, Korea Utara dengan komunisnya. Jadi semakin kita menggambarkan buruk tentang komunis, semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu. Dan saya kira salah satu tujuan dari Amerika seperti itu. Iya sih, benar. Mungkin kalau misal tadi udah dijelasin ya sama Kak Gonza mengenai gimana sih tanggapan dari Kak Gonza mengenai film The Interview itu sendiri ya. Mungkin kalau misal dimention tadi ada beberapa kayak kata-kata serangan kali ya. Nah, apakah serangan ini tuh bisa dianggap sebagai perang di era modern atau era globalisasi yang sedang kita hadapi ini? Menurut aku untuk kasus tersebut
belum bisa kita kategorikan sebagai peperangan. Oke. Menurut aku itu adalah permasalahan biasa. Karena saat kita mengkategorisasikan sebagai peperangan, berarti kita membayangkan situasi yang lebih parah, yang mana bukan hanya berhenti di permasalahan itu, tapi dia bisa escalated ke permasalahan-permasalahan lain. Nah, sejauh yang saya tahu, interview itu hanya sebatas ya udah, setelah itu ada klaim dari masing-masing, kemudian ada sanksi, tapi ya gak menurutku belum cocok dikategorikan sebagai peperangan. Iya. Tetapi apakah bisa adanya peperangan cyber? Menurut aku itu pasti ada, mungkin bisa ya. Mungkin karena ya itu tadi, dunia kita sekarang itu udah hampir susah kita differentiate mana yang real, mana yang tidak. Yes. Alasan itu karena kita udah muncul dunia internet ini sendiri. Iya. Nah, Betul. karena itulah kemungkinan perang itu pasti ada, mungkin tidak secara fisik, tapi di dunia online itu bisa ada bentuk propaganda atau saling hacking or Benar. Berarti balik lagi ke cyber itu tadi cyber ya. itu Benar. tadi kayak gitu, dan bisa dari cyber baru kemudian ke physical war maybe. Ya. Apalagi diplomasi sekarang nggak cuma di ruang konferensi juga loh. Iya, benar. Bisa dilakukan bahkan lewat sosial media juga sekarang. Dan itu mungkin jatuhnya lebih bahaya ya Iya. daripada Bener, lebih Iya, bahaya. Karena lebih cepat meluas juga. Betul. benar. Oke, terus Kak, bagaimana nih respon dari Kak Gonza mengenai tanggapan Amerika Serikat di film tersebut? Nah, tanggapan Amerika Serikat itu adalah memberi sanksi, memperkuat sanksi ya. Coba diingatkan dulu, soalnya saya lupa ingat soal tulisan itu. Kalau berdasarkan yang aku tonton sih ya, iya memang Amerika tuh memberikan sebuah sanksi ya, sanksi kepada si Korea Utara. Iya betul, Korea Utara. Tanggapanku, Iya, ya mungkin mengenai sanksinya ini. mengenai sanksinya. Benar. Ya, menurut saya, ya tadi saya sudah bilang kalau seandainya gak mungkin Amerika itu buat film tanpa intensi. Nah, salah satu intensi yang sudah saya sebutkan adalah untuk memperkuat kedudukannya sebagai negara demokrasi, untuk framing bahwa komunis itu bad, ya kan? Nah, kemudian dengan implifikasi yang mana terjadinya sanksi dari Amerika ke Korea Utara ini, menurut saya itu berarti bahwa tujuan atau interest dari Amerika Serikat itu terpenuhi di sana. Jadi dia bukan hanya berhasil menggiring opini masyarakat untuk berpikir buruk lewat film itu kepada Korea Utara, tapi dia juga memiliki seperti alasan yang kuat, apalagi dengan terprovokasinya Korea Utara, untuk kemudian dia sanksi Korea Utara itu sendiri. Jadi saya rasa yang winning di sini Amerika Serikat. Ya, apalagi kita tahu ya Amerika Serikat juga ya termasuk negara yang besar ya. Iya, Besar, dan cukup bener. kuat juga. Cukup kuat. Powernya kuat juga. Kayak kalau aku jadi Korea Utara, mungkin aku buat framing film yang balik untuk membicarakan seberapa buruknya Amerika negara demokrasi atau kayak gimana. Revenge ya, revenge. Ya. Kalaupun memang dampaknya tidak begitu besar, karena kan mayoritas masyarakat dunia lebih pro demokrasi ya. Tapi setidaknya kamu melakukan dengan cara yang juga halus, yang tidak langsung bikin kamu kena sanksi atau gimana gitu. Karena yang kamu bicarakan juga berdasarkan realitas, atau yang kamu angkat dalam film akan berdasarkan realitas seperti itu. Kan tadi sudah kita ngobrolin nih isu-isunya. Pasti kan setiap isu itu pasti ada tantangan. Nah, menurut Kak Gonza nih, kalau untuk tantangannya sendiri, diplomasi cyber ini gimana di dunia kita yang sekarang? Mungkin yang tadi, dia itu tidak secara spesifik confined. Maksudnya kayak tidak secara spesifik memiliki batasan-batasan fisik. Dia itu luas. Terus juga yang kedua, dia tidak secara private dimiliki oleh kelompok tertentu, terbuka kepada siapapun, termasuk aku dan juga pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin dari kedua alasan itulah kenapa menjadi sangat susah untuk kemudian kamu tracking permasalahan-permasalahan cyber seperti itu. Atau kayak hacker. Kan di dunia online kan, contohnya di Instagram kita selalu bisa buat akun fake. Ya, betul.
Iya kan, mungkin orang yang cerdas ya bisa retas dan kemudian lihat nomor apa yang kita pakai. Tapi kalau seandainya nomor yang kita pakai itu kita daftarkan dengan eh, kakak keluarga lain, nah itu akan menjadi lebih rumit. iya. Jadi kalian bisa membayangkan bahwa di dunia internet itu elemen kerumitannya itu separah itu. Yap. Makanya tidak begitu mudah untuk kita kemudian mencari permasalahan akarnya di mana, atau dia bisa kita langsung tahu siapa atau di mana hal ini dilakukan atau aksi kejahatan dilakukan, karena sekompleks dan serumit itu. Oke. Oke. Ini sangat ya. sangat menarik ya topik kita pada malam hari ini. Nah, Kak Gonza, ini boleh cut nggak sih? Sabar, aku pengen batuk. Gak udah natural dimasukin aja, bagus tuh. Waduh. Biar Miss ketawa dikit kalau Miss. Ini kita tadi kan kita sudah membahas agak sedikit banyak kayak tentang how cyber diplomasi going. Nah, sekarang mungkin kalau semisal kita nih dari masyarakat umum itu gimana sih kira-kira peran yang mungkin bisa kita usahakan ya untuk keamanan cyber ini atau diplomasi cyber ini ke depannya? Oke. Mungkin dua. Salah satunya itu menjaga privasi kita sendiri. Jangan sembarangan klik website-website online yang minta tanggal lahir, minta nomor telepon dan lain segalanya. Jangan. Sekalipun saya juga kadang trapped. Sometimes I'm also trapped. Karena kayak you wanna masuk website tertentu harus diminta izin dan lain segalanya. Sebenarnya itu salah satu yang agak berbahaya, sekalipun Google sih. Kan sometimes ada akses kayak jurnal atau apapun. I don't really trust them karena ada juga website jurnal yang nggak jelas. Bisa jadi itu adalah cara negara lain untuk kemudian mendapatkan informasi masyarakatnya. Who knows ya kan, bisa kayak gitu. Jadi menjaga privasi itu penting, satu. Terus yang kedua itu pendidikan. Nah, kenapa? Coba lihat, pernah kan kalian dengar kalau TikTok itu algoritma di Indonesia agak beda dengan TikTok yang algoritmanya di Cina. Iya betul. Somewhat kita di Indonesia itu dikasih yang sampah doang. Nah itu kan serangan sebenarnya, serangan cyber ke masyarakat Indonesia. Mencuci otak masyarakat Indonesia untuk menyukai konten-konten yang sependek itu, supaya kita nggak pandai berpikir, supaya kita nggak pandai beranalisa. Nah itu adalah bentuk serangan yang menurutku wajib diwaspadai oleh masyarakat. Nah, caranya yaitu lewat berpendidikan supaya kemudian tersaring juga konten kita. Karena kalau enggak, ya yang jedak-jeduk yang kita nonton enggak masalah sebenarnya jedak-jeduk. Aku juga ya kadang ikut jedak-jeduk JJ. Tapi kan itu once, I don't know, 2 kali setahun mungkin aku. Atau 3 kali hanya untuk tertentu. Tapi I'm not actively doing it karena aku takut tercuci otakku. Nah, makanya masyarakat Indonesia di luar sana, apalagi anak muda, bahaya kalau seandainya kamu termakan dengan algoritma yang kayak gitu, karena sangat tidak membantu. Ini sih ironi ya menurutku. Ini mungkin di luar dari ini. Orang-orang kan bilang, oh ya udah, let's say saya kan terakhir dari keluarga kaya, gak perlu harus belajar. Setelah itu kan tinggal saya lanjutin bisnis orang tua. Ya gak masalah. Memang tidak menjamin, saya tidak mengatakan kalau kamu tidak belajar maka langsung gagal, enggak. Tapi ini berkaitan dengan mindset. Kan menjadi bodoh itu sesuatu yang susah loh. Saat kamu nggak bisa berdiri sendiri, saat kamu nggak bisa beropini, kamu ikut ya itu aja. Kalaupun kamu beropini, opinimu jelek, yang orang nggak bisa nerima, daripada kita sakit hati sendiri. Nah menurut aku, untuk menyelamatkan diri kita dari kemungkinan stres, ya literasi, terus nonton yang baik-baik. Kayak gitu, jangan ikut algoritma Cina. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu caranya seperti itu menurut. Menurut Kak Gonza nih, prediksi kedepannya tentang diplomasi cyber tuh kayak gimana? Menurutku akan lebih harus diperketat dan pasti akan diperketat karena di dunia internet itu berkembang sangat cepat, ya kan? Dan salah satu yang paling mengkhawatirkan itu adalah AI itu sendiri menurutku. Karena dia udah hampir berpikir sama seperti manusia, dia udah bisa beroperasi sendiri, mengobservasi dan lain segalanya. Makanya menurut saya alangkah baiknya pasti di masa depan
pemerintah akan berkumpul untuk membuat regulasi bahwa boleh membuat ciptaan seperti ini itu, tapi batasannya adalah A, B, C, D. Oh ya. Kayak gitu. Bahwa Betul AI sih. boleh ada, tapi selagi AI itu tidak mengancam let's say kehidupan manusia, maka boleh let's say kayak gitu. Iya. Regulasi-regulasi yang kayak gitu. Oke. Wah, seru banget nih pembahasan kita, teman-teman. Benar. Mungkin aku juga secara pribadi ya, aku dapat insight baru banyak banget hari ini Ya. tentang obrolan kita. How kita harus ya mewaspadain lah ya. Kita harus benar-benar membentengi diri. Kita benar-benar harus memilah dan memilih informasi mana yang baik, mana yang buruk, dan itu mungkin bisa jadi insight baru juga buat teman-teman sekalian. Oke guys, podcast kita pada malam hari ini cukup, kita sudah sampai di sini aja kali ya. Nanti kita sambung lagi di next kesempatan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.